Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Radiatul Iqfa, NIM B201-20098, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lebih tepatnya lagi, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan kajian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. B. Unsur-unsur lingkungan hidup. Istilah lingkungan hidup sering digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruhi terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termaksud di dalamnya, manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup terbagi tiga, yaitu unsur hayati biotik, yakni unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad remik. Jika kalian berada di kebun sekolah sehingga lingkungan hayatinya didominasi tumbuhan, tetapi jika berada di dalam kelas maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. Unsur sosial budaya, yakni lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Unsur fisik abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika air tidak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar, akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain. Yang C, urgensi lingkungan hidup bagi kehidupan. 1. Urgensi lingkungan. Sebagai tempat tinggal, tiap-tiap makhluk hidup akan bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat mereka berada. Makhluk hidup akan selalu berkelompok dengan jenisnya masing-masing. Dalam hal ini, makhluk hidup dalam lingkungan ada yang hidup sebagai individu, populasi, komunitas, atau ekosistem tertentu. 2. Urgensi lingkungan. Sebagai tempat mencari makanan. Keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan tempat hakikatnya tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contoh, rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau, dan seterusnya. 2. Urgensi lingkungan. Sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Sehubungan dengan itulah terjalin interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar sesama manusia. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Keempat, urgensi lingkungan sebagai wahana tempat bagi kelanjutan. Kejadian tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak tercemarnya udara dan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup
Seluruh organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Lingkungan hidup mempunyai keterbatasan baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Dengan kata lain, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan penurunan kuantitas dan kuantitas lingkungan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dikarenakan proses alam dan karena aktivitas manusia. Itu kerusakan lingkungan akibat proses alam letusan gunung api, menyeburkan lava, lahar material-material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Uap belerang yang keluar dari pori-pori tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar asam dan air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila terhirup oleh makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan, karena mengandung kadar silika yang sangat tinggi, sedangkan yang menempel di dedaunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Tumbuhan pada kondisi ini tidak bisa berfotosintesis dan lambat laun akan mati. Perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat kembali normal. Namun demikian, setelah kembali normal, daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena mengalami proses peremajaan tanah. Gempa bumi. Makin besar kekuatan gempa, kerusakan yang timbulnya semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan retak atau hancur, struktur bantuan rusak, aliran-aliran sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan lain-lain. Jika kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air laut yang menghampas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banjir merupakan gejala alam murni jika kondisi alam memang mempengaruhinya. Misalnya, hujan terus-menerus terjadi di daerah basin dataran rendah atau di lembah-lembah sungai. Banjir bisa karena ulah manusia, seperti pengundulan hutan di kawasan resepan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya atau pintu pengendali aliran air. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir antara lain hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur karena erosi aliran air, rusaknya tanaman, dan rusak berbagai bangunan hasil budidaya manusia. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap manusia penghujan melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Tanah longsor dapat terjadi akibat proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah Indonesia yang memiliki topografi agar miring atau berlereng curam, kemarau panjang, penyimpanan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan banyak kerugian seperti mengeringinya sungai dan sumber-sumber air, munculnya titik-titik api penyebab kebakaran hutan, meninggalkan berbagai upaya pertanian yang diusahakan penduduk. Terus, badai atau angin topan. Bencana alam ini pada umumnya merusak berbagai tumbuhan, memperpendekkan berbagai bangunan, sarana infrastruktur, dan dapat membahayakan penerbangan. Badai atau angin topan sering melanda beberapa daerah tropis di dunia termasuk Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia pernah dilandai gejala alam ini. Salah satu contoh adalah angin topan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 2. Kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas
manusia. A. Pencemaran lingkungan. Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar polutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4. Yang ke-1, pencemaran udara. Ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil, minyak dan batu bara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain berkurangnya kadar oksigen O2 di udara, menipisnya lapisan ozon O3, dan bila bernyawa dengan air, hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak atau mencemari air, tanah, dan tumbuhan. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain tergantungnya kesehatan manusia, misalnya batuk, bronkitis, emfisema, dan penyakit pernapasan lainnya. Rusak bangunan karena pelapukan korosi pada logam dan memudarnya warna cat. Terganggunya pertumbuhan tanaman, misalnya menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi gas SO2 yang tinggi di udara, adanya peristiwa efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub, dan terjadinya hujan asap yang ditimbulkan oleh pencemaran oksida nitrogen. Kedua, pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obat kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang justru dapat menjadi racun bagi tanaman. Dampak rusaknya ekosistem tanah adalah semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah, sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan. 1. Lahan kritis terjadi karena praktik ladang berpindah ataupun karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran. Kerusakan ekosistem laut terjadi karena eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan, atau terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain di suatu daerah dapat berkurang bahkan punah. Kerusakan hutan terjadi umumnya karena ulah manusia seperti penebangan liar, kebakaran hutan, dan praktik peladangan berpindah. Kerugian yang ditimbulkannya misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya mata air, serta dapat menimbulkan bahaya tanah longsor dan banjir. Demikian hasil presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.